Halo semuanya, Assalamualaikum. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan terbaik, dan selalu berbahagia. Sebuah kisah terbaru di YouTube channel Wen Antoni dalam judul Sekte Pesugihan Pasar Goyang. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara ranting kering patah di bawah kaki telanjang Ratna menggema di keheningan pagi. Krak! Gadis 19 tahun itu berhenti sejenak, menoleh ke belakang dengan nafas terengah-engah. Ratna, kamu mau kemana? Suara Ibu Kartini, tetangganya terdengar samar dari kejauhan. Ratna menggigit bibir, mempercepat langkah melintasi sawah yang masih tergenang air hujan semalam. Lumpur dingin menyiprat ke betis telanjangnya. Harus sampai sebelum matahari tinggi, gumam Ratna sambil melompat ke pematang yang lebih tinggi. Angin pagi menggoyang-goyangkan rumpun tebu di kiri kanannya. Daunnya bergesekan menciptakan suara seperti bisikan-bisikan halus. Ratna menarik kain sarungnya lebih rapat. Entah mengapa, pagi ini terasa berbeda. Jangkrik-jangkrik masih bernyanyi meski fajar sudah menyingsing. Aneh, biasanya mereka sudah diam sejak ayam berkokok. Ratna terus melangkah, melewati kebun tebu yang semakin rimbun. Batang-batang tebu menjulang tinggi, menciptakan lorong-lorong sempit yang gelap meski langit sudah mulai terang. Bayangan-bayangan aneh bermunculan di antara dedaunan, bergerak-gerak seolah ada yang mengintai dari balik rumpun. Dek, jantung Ratna berdegup kencang ketika mendengar suara gemerincing dari arah kanan, seperti suara rantai logam yang saling berbenturan. Ratna berhenti, menajamkan pendengaran. "Siapa di sana?" tanya Ratna, tapi hanya angin yang menjawab. Tak lama kemudian, Ratna sampai di jembatan bambu tua yang melintangi sungai kecil. Air di bawahnya mengalir keruh, membawa sampah dan daun-daun busuk. Jembatan itu tampak licin, ditutupi lumut hijau yang berlendir. "Hati-hati Ratna, jangan sampai tercebur," ujar Ratna pada diri sendiri sambil melangkah perlahan. Setiap langkah membuat bambu berderit nyaring. Suara bambu menggema di atas permukaan air yang tenang. Di tengah jembatan, Ratna terpleset, tangannya meraba-raba mencari pegangan. Arah! Hampir saja Ratna jatuh ke sungai jika tidak menangkap tiang bambu di sampingnya. Nafasnya memburu, keringat dingin mengucur di pelipis. Setelah melewati jembatan berbahaya itu, Ratna akhirnya melihat gerbang kayu lapuk bertuliskan Pasar Goyang dengan cat merah yang sudah mengelupas. Di bawahnya ada tulisan kecil yang hampir tak terbaca. Established 1945, tutup 1987, dibuka kembali 2023. Kok bisa ya tiba-tiba ramai lagi setelah puluhan tahun sepi? Tanya Ratna heran. Begitu melangkah masuk, Ratna terpaku. Yang ia saksikan sama sekali berbeda dengan bayangannya tentang pasar tua yang angker. "Beli jeruk manis mbak, segar dari kebun ini. Ayam potong murah meriah. Kain batik asli, hanya di sini." Suara-suara pedagang bersahutan riuh. Toko-toko yang tadinya kosong kini penuh sesak dengan barang dagangan. Pembeli hilir mudik dengan keranjang belanja. Anak-anak berlari-larian di antara lapak. Semuanya tampak normal dan hidup. Akan tetapi ada yang aneh. Ratna memperhatikan lebih seksama. Semua orang di pasar itu terlalu sempurna. Wajah mereka bersih tanpa noda, pakaian rapi tanpa kusut. Senyum mereka terlalu lebar dan seragam. Bahkan yang menjual ikan pun tidak tercium bau amis sedikit pun. "Selamat datang Ratna." Gadis itu tersentak. Seorang nenek penjual sayur memandangnya dengan senyum yang aneh. Giginya putih berkilat, terlalu putih untuk ukuran nenek-nenek. "Maaf nek, saya belum memperkenalkan diri." "Oh, tidak perlu. Kami sudah tahu siapa kamu." Nenek itu tertawa, suaranya nyaring sekali sehingga pedagang lain ikut menoleh. "Ratna dari desa Mekarsari, binti Pak Rohman yang tukang becak kan?" Bulu kuduk Ratna berdiri. Bagaimana nenek itu bisa tahu? Tawa keras dan sumbang itu memecah keheningan yang tiba-tiba tercipta. Ratna menoleh ke arah suara dan melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih gimbal duduk bersila di bawah tiang bendera pasar.
Bajunya compang-camping, mata melotot menatap ke arahnya. Anak baru datang, teriak lelaki itu sambil menunjuk-nunjuk Ratna dengan jari kurus keriputnya. Seluruh aktivitas pasar mendadak terhenti. Semua orang berhenti berbicara. Hanya suara tawa lelaki gila yang menggema itu. Jangan didengarkan, Mbak. Seorang pedagang tua bergegas menghampiri Ratna. Wajahnya pucat, mata bergerak gelisah kesana kemari. Bapak itu sudah gila sejak lama, tidak usah dipedulikan. Tapi kenapa dia tahu nama saya? Tanya Ratna. Dadanya masih berdebar kencang. Mungkin kebetulan saja. Namanya kan umum. Pedagang itu mencoba tersenyum, tapi terlihat dipaksakan. Mau beli apa, Mbak? Saya ada kain bagus nih. Lihat. Toko sebelah sana, lihat. Lelaki gila itu tiba-tiba berdiri, menunjuk sebuah toko di ujung pasar dengan jari gemetar. Mereka semua menunggu. Ratna mengikuti arah telunjuk lelaki itu. Di ujung pasar, berdiri sebuah toko dengan papan nama Warung Berkah. Tampak biasa saja, bahkan agak sepi dibanding toko lain. Jangan. Pedagang tua itu menahan lengan Ratna ketika gadis itu hendak melangkah ke arah toko tersebut. Jangan ke sana, Mbak. Berbahaya. Memangnya kenapa? Cuma toko biasa kan? Pedagang itu mendekatkan wajah, berbisik dengan suara gemetar. Pemilik toko itu bukan orang sembarangan. Orang-orang yang masuk ke sana. Ia menelan ludah susah payah. Orang-orang yang masuk ke sana tidak pernah keluar seperti semula. Maksudnya, mereka berubah jadi seperti boneka, mata kosong, senyum terus, ngomong aneh-aneh. Mata pedagang itu menerawang ketakutan. Anak saya pernah beli permen di sana, pulang-pulang jadi pendiam, tidak mau makan, cuma melamun. Sampai sekarang masih begitu. Betul. Lelaki gila itu tiba-tiba sudah berdiri di belakang mereka. Ratna terlonjak kaget. Boneka, ya, semuanya jadi boneka. Pergi sana, Pak Gendeng, jangan ganggu pembeli, bentak pedagang itu, tapi suaranya bergetar takut. Gendeng siapa? Mata lelaki itu melotot, mulutnya monyong. Aku yang paling waras di sini. Kalian semua yang gila. Kalian semua yang tidak normal. Ratna mundur perlahan. Ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Semua orang memang terlihat hidup dan normal, tapi ada aura aneh yang menggantung di udara, seperti ada yang mengawasi dari balik tiap sudut. Mbak, jangan dengarkan dia. Nenek penjual sayur tadi menghampiri lagi. Pak Gendeng memang suka ngaco. Dari dulu sudah begitu. Dari dulu? Bukannya pasar ini tutup puluhan tahun? Nenek itu terdiam sejenak. Senyumnya sedikit memudar. Oh, maksudku sejak pasar ini buka kembali. Ya, sejak buka kembali. Bohong. Pak Gendeng menggeram. Kalian semua sudah di sini sejak pasar ditutup. Kalian tidak pernah pergi, tidak pernah. Diam kamu. Beberapa pedagang laki-laki bergegas menghampiri, hendak mengusir Pak Gendeng. Jangan sentuh aku, teriak lelaki itu histeris. Aku masih hidup. Aku masih manusia, tidak seperti kalian. Kalimat terakhir itu membuat bulu kuduk Ratna berdiri lagi. Ada sesuatu dalam cara Pak Gendeng mengucapkan kata manusia. Seolah-olah pedagang-pedagang lain di sini bukanlah manusia. Sudah Pak Gendeng, duduk sana lagi. Seorang pedagang gemuk berusaha menenangkan. Istirahat dulu ya, Pak. Pak Gendeng menatap Ratna dalam-dalam. Matanya yang semula liar tiba-tiba menjadi jernih. Kamu masih punya waktu untuk kabur, Nak, bisiknya pelan. Sebelum terlambat, sebelum mereka menyadari siapa kamu sebenarnya. Siapa saya? Ratna bertanya dengan suara bergetar. Pak Gendeng kembali tertawa keras. Tapi kali ini tawanya terdengar sedih. Kamu akan tahu sendiri nanti, sebentar lagi. Dia berjalan menjauh, masih tertawa-tawa sambil menggeleng-geleng kepala. Ratna memandangi punggungnya yang bungkuk hingga menghilang di balik kerumunan pedagang. Jangan dipedulikan, Mbak. Pedagang gemuk tadi tersenyum lebar. Pak Gendeng memang begitu. Kami sudah terbiasa. Akan tetapi Ratna tidak bisa mengabaikan perasaan tidak nyaman yang semakin menguat di dadanya.
Setiap kali ia menatap mata pedagang-pedagang itu, ada kekosongan di sana. Seperti mata boneka yang diberi warna tapi tidak memiliki jiwa. Perlahan, Ratna mundur ke arah pintu keluar pasar, masih memandangi sekitarnya dengan was-was. Toko warung berkah di ujung sana tampak semakin menarik perhatiannya, seolah ada magnet yang menariknya ke sana. "Sampai jumpa lagi, Ratna," suara nenek penjual sayur mengikuti dari belakang. "Pasti kamu akan kembali. Mereka semua selalu kembali." Ratna mempercepat langkah tanpa menoleh. Hatinya berdetak kencang, ingin segera keluar dari tempat yang mencekam itu. Akan tetapi di pintu keluar dia berhenti sejenak dan menengok ke belakang sekali lagi. Pak Gendeng masih duduk di bawah tiang bendera, menatapnya dengan tatapan yang aneh. Kali ini tidak tertawa, hanya menatap sambil menggeleng pelan, seolah menyesali sesuatu. Dan di ujung matanya, Ratna melihat toko warung berkah itu. Pintu kayu tuanya terbuka sedikit dan dari celah itu tampak sesosok bayangan hitam yang seperti melambaikan tangan ke arahnya. Ratna berlari cepat kilat meninggalkan pasar goyang. Grep, grep. Suara sandal karet Ratna menginjak genangan air semakin cepat. Nafasnya memburu, dadanya naik turun tidak teratur. Matahari sudah tinggi, tapi mengapa tetap terasa dingin? Deg-deg, deg-deg, deg-deg. Jantung Ratna berdetak nyaring di telinga. Setiap kali menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa yang mengikuti. Akan tetapi, mengapa perasaan diawasi ini tak hilang-hilang? Sampai di rumah, Ratna langsung menutup pintu rapat-rapat. Bu Siti, ibunya, keluar dari dapur dengan wajah khawatir. "Ratna, dari mana saja kamu? Ibu cari kemana-mana." "Maaf bu, tadi ke pasar." "Pasar mana? Pasar desa kan belum buka pagi-pagi begini." Ratna terdiam. Bagaimana menjelaskan tentang pasar goyang? Pasti ibunya tidak akan percaya. "Pasar yang agak jauh bu, yang katanya baru buka lagi." Bu Siti mengerutkan dahi. "Pasar goyang? Ratna, tempat itu kan..." "Ibu tahu bu, dulu ibu pernah dengar dari nenekmu. Tempat itu tidak baik nak, jangan kesana lagi." Akan tetapi Ratna tidak bisa melupakan apa yang dilihatnya. Sepanjang siang, pikirannya terus tertuju pada pasar goyang. Pak Gendeng dengan tawanya yang mengerikan, pedagang-pedagang dengan mata kosong dan warung berkah yang misterius itu. Sore harinya, rasa penasaran kembali menggerogoti. Ratna memutuskan untuk kembali ke pasar. Kali ini lebih hati-hati. Kretek, kretek. Jangkrik-jangkrik mulai bernyanyi ketika ia melangkah keluar rumah. Aneh, masih sore, tapi mereka sudah mulai berbunyi. Perjalanan kali ini terasa berbeda. Sawah yang tadi pagi terlihat segar, kini tampak kusam. Air di pematang keruh kecoklatan, mengeluarkan bau anjir yang menyengat. Bahkan rumpun tebu pun tampak layu. Daunnya mengering meski baru kemarin hujan. Serak, serak. Suara langkah kaki di kejauhan membuat Ratna berhenti. Dia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang bertiup, menggoyang-goyangkan dedaunan kering. "Siapa di sana?" tanya Ratna takut-takut. Tidak ada jawaban. Ketika sampai di pasar goyang, suasananya masih sama, ramai. Akan tetapi kali ini Ratna memperhatikan lebih seksama. Ada yang aneh dengan cara orang-orang berbelanja di sana. "Berapa harga jambu ini pak?" 5.000 per kilo mbak." "Baik, saya beli." Tidak ada tawar-menawar, tidak ada pemeriksaan kualitas buah. Pembeli-pembeli itu seperti robot yang sudah diprogram. Mereka mengambil barang, bayar, pergi. Tidak ada ekspresi kecewa, senang, atau emosi apapun. Aneh, gumam Ratna sambil berjalan lebih dalam ke pasar. Psst. Suara bisikan halus terdengar dari balik lapak lain. Ratna mendekat dan melihat seorang pedagang tua dengan wajah keriput dengan mata sayu. Berbeda dengan pedagang lain yang terlihat sempurna. Pria ini tampak normal, lelah, dan kusut seperti pedagang sungguhan. "Kamu yang tadi pagi datang kan?" tanya pedagang itu dengan suara parau. "Iya pak, kenapa?" Pedagang itu menoleh ke kiri kanan, memastikan tidak ada yang mendengar.
Kalau mau ramai seperti mereka, ia menuju ke arah pedagang-pedagang lain. Ikut saja caranya mereka. Caranya gimana, Pak? Pergi ke warung berkah, minta berkat pada pemiliknya. Tapi mata tuanya menatap Ratna dengan tatapan memelas. Jangan sampai kamu ikut dihitung ya, Nak. Dihitung? Maksudnya apa, Pak? Sebelum sempat menjawab, pedagang itu sudah berpaling. Pura-pura sibuk melipat kain, seperti ada yang mengawasi mereka. Ratna melanjutkan berkeliling. Semakin dalam ia masuk ke pasar, semakin aneh yang dilihatnya. Ada pedagang yang menjual sayuran segar, tapi ketika Ratna cium baunya, tercium aroma busuk yang menyengat. Ada yang jual daging merah merona, tapi lalat-lalat hijau berkerumun di atasnya. Selamat sore, Nak. Suara lembut membuat Ratna menoleh. Seorang nenek kurus dengan rambut putih tergerai berdiri di samping gerobak jamu. Botol-botol kaca berisi cairan berwarna-warni tertata rapi. Mau jamu apa? Ada jamu kuat, jamu awet muda, jamu pengasihan. Tidak, terima kasih, Nek. Nenek itu tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Jangan sampai kamu ikut dihitung, Nak, bisiknya lirih, mengulangi persis kata-kata pedagang tua tadi. Nek, maksudnya dihitung itu apa sih? Mata nenek itu berubah kosong, menatap Ratna tanpa berkedip. Mereka yang dihitung tidak pernah bisa keluar, selamanya jadi bagian pasar. Siapa yang menghitung? Yang punya warung berkah. Dia menghitung satu persatu. Pedagang, pembeli, siapa saja yang datang ke sini. Suara nenek itu semakin pelan, hampir seperti angin. Kalau sudah dihitung, selesai sudah. Tiba-tiba nenek itu berhenti bicara. Matanya menatap ke arah warung berkah dengan tatapan takut. Dia sudah tahu kamu di sini, bisik nenek itu gemetar. Ratna menoleh ke arah yang ditunjuk nenek itu. Di depan warung berkah, berdiri sesosok tinggi berbalut kain hitam. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup tudung, tapi Ratna bisa merasakan tatapannya yang menembus jiwa. Jeritan melengking tiba-tiba memecah keheningan. Ratna menoleh dan melihat seorang perempuan muda berambut panjang kusut berlari-lari di antara lapak sambil menggoyang-goyangkan kepala. Balikan dia, balikan dia, balikan dia. Perempuan itu terus menjerit sambil menunjuk-nunjuk ke arah Ratna. Mata melotot, mulut menganga, air liur mengalir di sudut bibirnya. Siapa dia? Tanya Ratna pada nenek penjual jamu. Tapi nenek itu sudah tidak ada. Gerobak jamunya pun menghilang seperti ditelan bumi. Balikan, balikan. Jangan biarkan dia ikut dihitung. Perempuan gila itu semakin mendekat. Tangannya terulur hendak meraih Ratna. Kuku-kukunya panjang dan kotor, seperti cakar binatang buas. Pergi, pergi dari sini, teriak Ratna sambil mundur. Tapi perempuan itu terus mengejar. Dia sudah tahu siapa kamu. Ratna berlari sekuat tenaga, melewati lapak-lapak yang tiba-tiba tampak suram dan menakutkan. Pedagang-pedagang yang tadi ramah kini menatapnya dengan tatapan kosong dan senyum menyeramkan. Datang lagi besok, Ratna. Jangan lupa mampir ke warung berkah. Kami menunggu. Suara-suara itu menggema di telinganya, bercampur dengan jeritan perempuan gila yang masih mengejarnya. Balikan dia sebelum terlambat. Ratna tidak berani menoleh ke belakang. Ia terus berlari hingga sampai di pintu keluar pasar. Baru di sana ia berani berhenti dan menoleh. Pasar goyang tampak sepi gulita. Tidak ada lampu, tidak ada suara, tidak ada siapa-siapa. Seperti pasar mati yang sudah ditinggalkan puluhan tahun. Kok bisa? Ratna mengucek matanya, memastikan tidak sedang berhalusinasi. Akan tetapi pemandangan tetap sama. Pasar yang tadi ramai kini sepi total. Hanya satu hal yang terlihat jelas di kegelapan, warung berkah. Pintunya terbuka lebar dan dari dalam terlihat cahaya merah menyala seperti mata raksasa yang mengintai dari kegelapan. Ratna pulang dengan perasaan kalut. Sepanjang perjalanan, ia merasa ada yang mengikuti. Suara sandal kayu diseret-seret di belakangnya. Tapi setiap kali menoleh tidak ada siapa-siapa. Sert, sert. Suara itu terus mengikuti hingga sampai rumah. Bahkan ketika Ratna sudah masuk dan menutup pintu,
suara sandal kayu itu masih terdengar di halaman depan, berputar-putar di depan rumah. Seperti ada yang mondar-mandir menunggu. Bu Siti keluar dari kamar dengan wajah mengantuk. "Ada apa, Ratna? Kok berisik?" "Bu, ada yang jalan-jalan di depan rumah." Bu Siti membuka jendela dan mengintip keluar. "Tidak ada siapa-siapa, Nak." Tapi Ratna masih mendengar suara itu. Sret, sret. Semakin lama semakin keras, seperti ada yang sengaja mau memancing perhatiannya. "Mungkin cuma kucing," kata Bu Siti sambil kembali ke kamar. Ratna tidak bisa tidur malam itu. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi jendela yang tertutup tirai. Suara sandal kayu masih terdengar samar-samar, bercampur dengan bau dupa yang menyengat. "Psst, Ratna!" Suara bisikan dari luar membuat bulu kuduknya berdiri. Itu suara perempuan muda yang tadi mengejarnya di pasar. "Ratna, keluar sekarang!" Ratna menutup telinga rapat-rapat, tapi suara itu semakin keras. "Mereka sudah mulai menghitung. 1, 2, 3. Tidak. Ratna berteriak dalam hati. 4, 5, 6. Hitungan itu terus berlanjut hingga mencapai angka 21. Setelah itu hening total. Tidak ada suara sandal kayu, tidak ada bau dupa, tidak ada bisikan apapun. Akan tetapi keheningan itu justru lebih menakutkan daripada suara-suara tadi, seperti ketenangan sebelum badai yang dahsyat akan datang. Ratna memandangi langit-langit kamar dengan mata terbuka lebar. Di sudut matanya, ia melihat bayangan hitam bergerak-gerak di balik tirai. Bentuknya tinggi dan kurus, persis seperti sosok berbalut kain hitam yang tadi dilihatnya di depan warung berkah. Bayangan itu berdiri diam di luar jendela, seperti sedang mengawasi, menunggu momen yang tepat untuk masuk. Ratna menarik selimut hingga menutupi kepala, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Akan tetapi, dalam kegelapan di balik selimut, ia masih bisa merasakan tatapan mata yang tidak pernah berkedip itu. Kokok ayam jago memecah keheningan subuh. Ratna terbangun dengan peluh dingin membasahi seluruh tubuh. Mimpi buruk semalam terasa begitu nyata. Sosok berbalut kain hitam mengejarnya dalam lorong tak berujung sambil menghitung mundur. 21, 20, 19. Suara hitungan itu masih bergema di kepalanya. Ratna menggelengkan kepala keras-keras, berusaha mengusir bayangan menakutkan itu. "Ratna, sarapan!" panggil Bu Siti dari dapur. Akan tetapi Ratna tak bisa menelan apapun. Perutnya mual, tenggorokannya seperti tersumbat. Setiap suap nasi terasa seperti pasir di mulutnya. "Kamu sakit, Nak?" Bu Siti meraba dahi Ratna dengan punggung tangan. "Panas sedikit." "Tidak apa-apa, Bu, cuma kurang tidur." "Jangan kemana-mana dulu hari ini ya, istirahat saja di rumah." Akan tetapi Ratna tidak bisa diam. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu, mendorongnya untuk kembali ke pasar goyang. Ada sesuatu yang harus ia ketahui, sesuatu yang berkaitan dengan hilangnya nenek penjual jamu kemarin. Serak, serak. Daun-daun kering berguguran ketika Ratna melangkah memasuki pasar goyang untuk ketiga kalinya. Anehnya kali ini pasar tampak lebih sepi dari biasanya. Hanya setengah dari toko-toko yang buka. "Selamat pagi, Mbak Ratna." Pedagang kain yang kemarin sempat berbisik dengannya menyapa dengan senyum dipaksakan. Mata lelaki itu berdarah-darah seperti tidak tidur bermalam-malam. "Pagi, Pak. Nenek penjual jamu kemarin kemana ya?" Wajah pedagang itu berubah pucat. "Nenek jamu? Oh, dia sudah..." Suaranya terhenti, seperti ada yang mencekik lehernya. "Sudah apa, Pak?" "Sudah diambil," bisik pedagang lain dari sebelah. Suara parau, mata cekung. "Semalam kita semua dengar ceritanya." "Diambil siapa?" Pedagang-pedagang itu saling pandang dengan tatapan takut. Tidak ada yang berani menjawab. Ratna berkeliling lebih jauh. Dan benar saja, kios tempat nenek jamu berjualan kemarin kini kosong, melompong. Tidak ada bekas gerobak, tidak ada sisa-sisa botol jamu. Bahkan tidak ada bekas jejak kaki di tanah. Seolah nenek itu tidak pernah ada. Hahaha, tawa Pak Gendeng menggema dari bawah tiang bendera. Kali ini lelaki itu terlihat lebih kurus dan lusuh. Bajunya compang-camping, rambutnya semakin gimbal.
Satu lagi hilang. Satu lagi jadi makanan, teriaknya sambil menunjuk kios kosong itu. Besok siapa lagi? Besok siapa lagi yang akan dimakan? Pak Gendeng, jangan bicara sembarangan, tegur seorang pedagang gemuk, tapi suaranya gemetar. Sembarangan? Hah? Sembarangan? Pak Gendeng berdiri, matanya melotot. Kalian semua tahu apa yang terjadi di sini, tapi kalian diam, pengecut semua. Ratna mendekat pada Pak Gendeng. Pak, tolong ceritakan pada saya apa yang sebenarnya terjadi di pasar ini. Pak Gendeng menatap Ratna dengan tatapan yang tiba-tiba menjadi jernih. Kamu mau tahu? Beneran mau tahu? Iya Pak, tapi nanti kamu akan menyesal. Nanti kamu akan berharap tidak pernah tahu. Saya sudah siap. Pak Gendeng tertawa pahit. Tidak ada yang siap untuk kebenaran ini, nak. Tidak ada. Siang hari ketika pasar mulai sepi, pedagang kain tua itu menghampiri Ratna. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar seperti daun di angin. Ikuti saya, ajak pedagang itu. Tapi berjanji tidak akan cerita ke siapa-siapa. Mereka berjalan ke sudut pasar yang paling sepi, di mana ada gudang tua dengan atap seng yang berkarat. Pedagang itu memastikan tidak ada yang mengikuti, baru berbicara. Namanya pesugihan pasar goyang. Suara lelaki itu bergetar. Perjanjian bukan dengan manusia, tapi setan. Perjanjian seperti apa? Pembeli melimpah, uang banyak, dagangan laris manis. Mata lelaki itu menerawang ketakutan. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Menyerahkan kesadaran seseorang. Setiap bulan harus ada yang... Ia menelan ludah susah payah yang diserahkan. Ratna merasa darahnya mengalir dingin. Diserahkan untuk apa? Jadi makanan. Bukan makanan biasa, tapi kesadaran mereka dimakan, jiwa mereka dihisap sampai habis. Lalu orangnya bagaimana? Masih hidup, tapi... Lelaki itu menggeleng miris. Pikirannya kosong. Jadi seperti boneka yang berjalan tanpa tujuan. Seperti orang-orang gila yang berkeliaran di pasar ini. Ratna teringat pada perempuan muda yang kemarin mengejarnya sambil berteriak, "Balikan dia!" Juga Pak Gendeng yang sepertinya masih memiliki sisa kesadaran. Pak Gendeng juga korban pesugihan ini. Dia beruntung, cuma setengah dimakan. Makanya masih bisa berpikir walaupun sudah setengah gila. Lelaki itu menghapus keringat di dahinya. Sementara itu yang lain sudah habis total. Siapa yang melakukan pesugihan ini? Pedagang itu menuju ke arah warung berkah dengan jari gemetar. Pemilik warung itu, nama aslinya tidak ada yang tahu. Orang-orang memanggilnya Juragan Berkah. Kenapa tidak dilaporkan ke pihak berwajib saja? Lelaki itu tertawa pahit. Polisi, mereka tahu apa? Mereka tidak akan percaya. Lagi pula, ia mendekatkan wajahnya, berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar. Juragan Berkah punya cara untuk membuat orang lupa atau membuat mereka ikut terlibat. Angin tiba-tiba berembus kencang, membawa debu dan sampah beterbangan. Pedagang itu menoleh ke segala arah dengan was-was. Dia tahu kita sedang bicara, bisiknya panik. Saya harus pergi. Jangan pernah bicara soal ini lagi. Pak, tunggu. Bagaimana cara menghentikannya? Akan tetapi lelaki itu sudah terlari berpirit-pirit, meninggalkan Ratna sendirian di sudut pasar yang suram. Sore itu Ratna pulang dengan pikiran kacau. Pesugihan, tumbal jiwa, juragan berkah, semua terdengar seperti dongeng horor. Tapi bukti-buktinya ada di depan mata. Grup, grup. Sandal karetnya menghentak genangan air dengan keras. Langit mendung, seolah akan turun hujan deras. Angin bertiup kencang, membuat ranting-ranting pohon bergoyang liar. Di rumah Bu Siti sudah menyiapkan makan malam, akan tetapi Ratna tidak berselera. Perutnya mual setiap kali teringat cerita pedagang tua itu. Ratna, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Bu Siti duduk di sebelahnya dengan wajah khawatir. Mukamu pucat terus. Tidak apa-apa kok, Bu. Ibu dengar kamu sering ke pasar goyang. Jangan ke sana lagi, Nak. Tempat itu tidak baik. Ibu tahu apa soal pasar itu? Bu Siti terdiam lama. Wajahnya berubah was-was. Dulu
sebelum kamu lahir, pasar itu memang ramai. Tapi kemudian mulai ada orang-orang yang hilang atau jadi gila tiba-tiba. Terus nenekmu pernah bilang ada yang main pesugihan di sana. Makanya pasar itu akhirnya ditutup tahun 1987. Ratna tersentak. Lah, lalu kenapa sekarang buka lagi? Entahlah, mungkin pesugihan itu dimulai lagi. Malam itu Ratna membantu Bu Siti menimba air untuk persediaan besok. Sumur mereka terletak di belakang rumah, agak jauh dari rumah tetangga. Tempat yang sepi dan gelap. Kriang, kriang. Katrol sumur berbunyi nyaring ketika Ratna menarik tali ember. Air yang naik tampak keruh dan berbau anyir. Aneh, biasanya air sumur kita jernih, gumam Bu Siti. Tiba-tiba angin berembus sangat kencang. Daun-daun berguguran, ranting-ranting patah bertebaran. Lampu minyak yang digantung di dekat sumur bergoyang-goyang. Cahayanya berkedip-kedip. Angin semakin kencang hingga lampu minyak padam total. Kegelapan pekat menyelimuti mereka. Ratna, kemana kamu? Panggil Bu Siti panik. Di sini, Bu. Akan tetapi suara Ratna terdengar seperti datang dari jauh. Padahal ia berdiri tepat di sebelah ibunya. Seperti ada sesuatu yang memisahkan mereka di dalam kegelapan. Ratna! Suara memanggil namanya dari arah yang berbeda. Bukan suara Bu Siti. Suara yang lebih dalam, lebih parau. Suara yang datang dari kegelapan. Ratna, datang kemari. Ratna, jangan bergerak, teriak Bu Siti. Itu bukan suara manusia, Nak. Akan tetapi suara itu semakin mendekat, seperti bergerak melingkari mereka di dalam kegelapan. Ratna, sudah waktunya. Sudah waktunya untuk pulang. Pulang kemana? Bisik Ratna takut-takut. Pulang ke tempat asalmu, ke warung berkah. Angin tiba-tiba berhenti. Keheningan total menyelimuti. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Lalu, dari kegelapan, muncul bisikan yang sangat pelan, nyaris tidak terdengar. 3 malam lagi. Bisikan itu diulang berkali-kali, semakin keras, hingga menjadi teriakan yang memekakan telinga. 3 malam lagi, 3 malam lagi, 3 malam lagi. Bu Siti berhasil menyalakan korek api. Cahaya kecil itu menerangi wajah Ratna yang pucat pasi. Tidak ada siapa-siapa di sekitar mereka, hanya ibu dan anak yang berdiri di dekat sumur. Akan tetapi di permukaan air sumur yang keruh, terpantul bayangan sesosok tinggi berbalut kain hitam. Bayangan yang tidak memiliki pemilik di dunia nyata. Dan bayangan itu tersenyum. Senyum mengerikan yang memamerkan gigi-gigi tajam seperti taring binatang buas. 3 malam lagi, Ratna. Bisikan terakhir itu menggema di telinga Ratna sambil bayangan di air sumur perlahan menghilang. Namanya sudah masuk daftar. Hitungan mundur sudah dimulai. 3 malam lagi jiwa Ratna akan menjadi makanan juragan berkah. Kecuali jika ia menemukan cara untuk menghentikan pesugihan laknat itu. Jam dinding berdetak keras di keheningan malam. Ratna terbaring di tempat tidur dengan mata terbuka lebar, menatap langit-langit yang tampak bergerak-gerak dalam kegelapan. Keringat dingin membasahi tubuhnya, meski udara dingin menusuk tulang. 2 malam lagi. Bisikan itu terus bergema di kepala Ayu. Hitung mundur menuju kematian jiwa yang mengerikan. Ratna tidak bisa lagi diam menunggu takdir. Ia harus bertindak. Perlahan, Ratna bangkit dari tempat tidur dan mengendap-endap ke dapur. Bu Siti sudah tertidur lelap di kamarnya. Ratna mengambil botol minyak kelapa, korek api dan beberapa batang lilin. Lalu ia mengingat cerita neneknya dulu tentang cara mengusir roh jahat. Belerang, gumam Ratna sambil mengingat-ingat. Iya, nenek bilang belerang bisa membakar jin dan setan. Ratna keluar diam-diam dari rumah menuju kandang ayam di belakang. Di sana tersimpan belerang yang biasa dipakai ayahnya untuk mengobati penyakit kuku ayam. Dengan tangan gemetar, Ratna mengambil segenggam bubuk kuning itu dan membungkusnya dengan kain. Suara burung hantu dari atap rumah membuat bulu kuduk Ratna berdiri. Mata besar burung itu menatapnya dalam kegelapan, seolah tahu apa yang sedang direncanakan. Pergi,
usir Ratna sambil melambaikan tangan. Burung hantu itu terbang, tapi tidak jauh, hinggap di pohon mangga sambil terus mengawasinya dengan tatapan yang tidak berkedip. Tengah malam, Ratna menyelinap keluar rumah dengan perlengkapan yang sudah disiapkan. Bulan purnama bersinar terang, menerangi jalan setapak menuju pasar goyang. Bayangan-bayangan pepohonan menari-nari di tanah, seperti makhluk hidup yang menggeliat. Krek, krek. Suara ranting patah di bawah kaki Ratna terdengar sangat keras dalam keheningan malam. Ratna berhenti, menajamkan pendengaran. Dari kejauhan terdengar suara-suara aneh, seperti orang banyak yang sedang berjalan sambil bergumam. Semakin dekat ke pasar, suara itu semakin jelas. Bukan gumaman biasa, tapi seperti nyanyian atau mantra. Puluhan suara bercampur menjadi satu. Ratna bersembunyi di balik rumpun bambu, mengintip ke arah pasar. Apa yang dilihatnya membuat darahnya berdesir ngeri. Orang-orang berjalan berbaris menuju bagian belakang pasar yang selama ini tidak pernah Ratna kunjungi. Mereka berjalan seperti robot, mata kosong menatap lurus ke depan, mulut komat kamit mengucapkan mantra. Di barisan depan berjalan pedagang-pedagang yang kemarin masih berbicara dengannya. Di tengah barisan Ratna melihat perempuan-perempuan muda dengan pakaian lusuh, korban pesugihan yang sudah kehilangan kesadaran. Dan di barisan belakang, Pak Gendeng. Ratna terkejut. Lelaki gila itu juga ikut dalam barisan, tapi berbeda dengan yang lain. Matanya masih hidup, penuh dengan ketakutan dan perlawanan. Ia terlihat berusaha melawan, tapi kakinya terus melangkah mengikuti barisan, seolah tidak dalam kendalinya. Tolong aku. Suara Pak Gendeng terdengar samar di antara mantra-mantra yang diucapkan yang lain. Ratna mengikuti barisan itu dari kejauhan, bersembunyi di balik tumpukan sampah dan kios-kios kosong. Mereka berjalan melewati warung berkah yang pintunya terbuka lebar, mengeluarkan cahaya merah menyilaukan. Di dalam warung itu, Ratna sempat melihat sosok tinggi berbalut kain hitam, berdiri memunggungi pintu. Tangan kurus seperti dahan pohon mati, terangkat ke atas, seolah sedang memimpin ritual dari jauh. Juragan Berkah, gumam Ratna dengan ngeri. Barisan itu terus berjalan hingga sampai di area paling belakang pasar. Di sana terdapat lapangan kosong yang dikelilingi pohon-pohon tua dengan batang bengkok dan daun-daun layu. Di tengah lapangan terdapat lingkaran batu hitam dengan ukiran-ukiran aneh yang menyala merah dalam kegelapan. Berhenti! Suara menggelegar memecah keheningan. Barisan orang-orang itu langsung berhenti serentak, seperti robot yang dimatikan tombolnya. Dari arah warung berkah, muncul sosok Juragan Berkah. Langkahnya tidak bersuara, seolah kaki tidak menyentuh tanah. Tudung hitamnya menutupi wajah, hanya mata merah menyala yang terlihat dari balik kegelapan. Malam ini, kita kumpulkan lebih banyak. Suaranya bergema di seluruh area, bukan keluar dari mulut tapi seolah datang dari segala arah sekaligus. Bawalah persembahan untuk Yang Maha Kuasa. Pedagang-pedagang itu mulai bergerak lagi. Mereka mengeluarkan berbagai benda dari balik baju. Dupa hitam yang mengeluarkan asap tebal dan bau menyengat. Kendi-kendi kecil berisi cairan merah kental yang tampak seperti darah. Dan kain-kain hitam dengan tulisan emas. Susun dalam lingkaran. Satu persatu mereka meletakkan persembahan itu di dalam lingkaran batu hitam. Asap dupa semakin tebal, menciptakan kabut yang menghalangi pandangan. Dari dalam kabut itu, mulai muncul bayangan-bayangan hitam bergerak-gerak seperti ular raksasa. Ratna mendekat, lebih jauh, bersembunyi di balik pohon tua yang batangnya cukup besar untuk melindunginya. Dari jarak ini ia bisa melihat lebih jelas apa yang terjadi. Juragan Berkah mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Panggil nama-nama yang terpilih. Salah seorang pedagang mengeluarkan sebuah kain hitam panjang dari dalam karungnya. Kain itu dibentangkan dan tampaklah tulisan-tulisan dengan tinta emas berkilat. Nama-nama orang yang akan dijadikan tumbal. Jantung Ratna hampir berhenti berdetak ketika melihat namanya tertulis di urutan teratas dengan huruf yang lebih besar dari yang lain. Tumbal utama, bisik Ratna dengan horor. Ratna Sari Dewi. Suara Juragan Berkah mengucapkan namanya dengan penuh nafsu. Jiwa paling suci, paling bersih.
Ternyata selama ini Ratna bukan hanya calon korban biasa. Ia adalah target khusus, tumbal utama yang jiwanya akan memberikan kekuatan terbesar untuk pesugihan itu. Besok malam purnama sempurna, saatnya panen besar. Asap dupa semakin tebal hingga hampir tidak bisa melihat apa-apa. Dari dalam kabut itu mulai muncul bentuk-bentuk menyeramkan. Wajah-wajah menyeringai dengan gigi tajam, tangan-tangan kurus mencakar udara. Mata-mata merah berkilat seperti bara api. Itu dia yang mengintip. Tiba-tiba seorang pedagang menunjuk ke arah tempat Ratna bersembunyi. Entah bagaimana mereka bisa melihatnya dalam kegelapan. Tangkap, jangan biarkan kabur. Beberapa langsung berlari ke arahnya. Ratna tidak punya pilihan lain selain berlari sekuat tenaga, meninggalkan persembunyiannya di balik pohon. Kejar dia. Suara-suara mengerikan mengejarnya dari belakang. Ratna berlari membelah semak belukar, melompat parit, tersandung akar pohon, nafasnya memburu, jantung berdetak seperti gendang perang. Jangan biarkan dia sampai di desa. Akan tetapi Ratna tidak berlari ke arah desa. Ia punya rencana lain. Sambil terus berlari, tangannya meraba-raba kantong bajunya. Minyak kelapa, belerang, korek api, semuanya masih lengkap. Ratna berputar arah menuju toko-toko di bagian depan pasar. Kios-kios kayu tua yang kering dan mudah terbakar. Jika ia tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan melarikan diri, maka ia akan menghancurkan sarang pesugihan itu. Kemana dia? Hilang di kegelapan. Para pengejarnya kehilangan jejak. Ratna bersembunyi di balik kios paling ujung, berusaha mengatur nafas yang masih memburu. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan botol minyak kelapa dan mulai menuangkannya ke kayu-kayu kios. Bau minyak kelapa yang harum tercampur dengan aroma kayu tua dan debu. Carilah, jangan sampai lolos. Suara-suara itu semakin dekat. Tidak ada waktu lagi. Ratna menyalakan korek api dengan tangan yang bergetar hebat. Api kecil menyala, bergoyang-goyang di ujung korek. Ya Allah, semoga ini berhasil, bisik Ratna sambil melemparkan korek api ke genangan minyak kelapa dan wush, api menyala dengan dahsyat. Langsung menjalar ke seluruh kios kayu. Dalam hitungan detik, api sudah merambat ke kios sebelahnya, lalu ke kios berikutnya. Api besar! Jeritan panik terdengar dari seluruh penjuru pasar. Para pedagang dan korban pesugihan yang tadi mengejarnya kini berlari berhamburan menyelamatkan diri. Akan tetapi, api tidak berhenti di situ. Ratna terus berlari dari kios ke kios, menuangkan minyak kelapa dan menyalakan api di mana-mana. Setiap kios yang terbakar membuat cahaya semakin terang, mengusir kegelapan malam. Ratna, apa yang kau lakukan? Suara juragan Berkah menggelegar dari arah warung Berkah. Sosok berbalut kain hitam itu berdiri di depan warungnya. Mata merah menyala, penuh amarah. Berhenti, kamu akan menghancurkan segalanya. Namun Ratna tidak peduli. Ia terus menyalakan api hingga hampir seluruh bagian depan pasar terbakar. Api merah menjilat-jilat langit malam, menciptakan cahaya seterang siang hari. Lalu ia teringat pada belerang. Dengan tangan yang sudah gosong terkena percikan api, Ratna mengeluarkan bubuk belerang dan menebarkannya ke seluruh area yang terbakar. Psst. Belerang terbakar dengan suara mendesis keras, mengeluarkan asap kuning tebal dan bau sangat menyengat. Asap itu bercampur dengan asap kayu yang terbakar, menciptakan kabut tebal berwarna kuning kehijauan. Jeritan mengerikan terdengar dari berbagai arah. Bukan jeritan manusia biasa, tapi jeritan yang datang dari makhluk-makhluk tak kasat mata yang terbakar oleh api dan belerang. Tidak, pesugihanku, kekuatanku. Juragan Berkah berlari ke arah api, tapi begitu terkena asap belerang, sosoknya mulai mengepul seperti terbakar. Belerang terkutuk. Kain hitam yang membungkus tubuhnya mulai robek-robek, memperlihatkan sosok mengerikan di dalamnya. Makhluk kurus dengan kulit hitam mengkilat, mata merah berapi dan gigi tajam seperti pisau. Kamu sudah menghancurkan bertahun-tahun kerja keras. Makhluk itu menerjang ke arah Ratna dengan cakar-cakar tajam teracung. Akan tetapi, api dan asap belerang semakin tebal, membuatnya tidak bisa mendekat. Jeritan terakhir yang memekakan telinga. Lalu sosok juragan Berkah menghilang terbakar habis oleh api suci belerang. Api terus berkobar sepanjang malam. Satu persatu kios runtuh terbakar habis. Warung Berkah yang menjadi pusat pesugihan itu terbakar. Api biru dan hijau menyelimuti bangunan itu sebelum akhirnya runtuh menjadi abu.
yang mengejutkan Ratna. Orang-orang gila yang sebelumnya tertawa-tawa dan berteriak-teriak, kini tiba-tiba jatuh pingsan bersamaan. Pak Gendeng, perempuan muda yang kemarin mengejarnya, dan yang lainnya, semuanya tergeletak tidak sadarkan diri di tanah. Akan tetapi setelah beberapa menit, mereka mulai bangun satu persatu. Dan ketika membuka mata, aku di mana? Suara perempuan muda itu normal, tidak lagi berteriak-teriak. Pasar ini? Pak Gendeng duduk dengan wajah bingung, tapi matanya sudah jernih. Aku ingat semuanya. Juragan Berkah, pesugihan laknat itu. Kesadaran kalian sudah kembali, kata Ratna dengan lega. Satu persatu korban pesugihan itu bangkit dengan kesadaran yang sudah pulih. Mereka saling memeluk, menangis bahagia karena terbebas dari kutukan yang sudah bertahun-tahun membelenggu jiwa mereka. Terima kasih, Nak. Pak Gendeng merangkul Ratna dengan air mata berlinang. Kamu sudah membebaskan kami semua. Ketika fajar menyingsing, pasar goyang hanya tinggal puing-puing hangus yang masih berasap. Tak ada lagi kios-kios mencurigakan. Tidak ada lagi pedagang dengan mata kosong. Tidak ada lagi aura mistis yang mencekam. Ratna berjalan pulang dengan langkah sempoyongan. Tubuhnya penuh luka bakar dan abu. Bajunya compang-camping, tapi hatinya lega. Pesugihan pasar goyang sudah berakhir. Di kejauhan, suara ayam jago berkokok nyaring menyambut matahari pagi. Suara yang normal, suara kehidupan yang sehat. Tidak ada lagi suara jeritan. Tidak ada lagi bisikan-bisikan mengerikan di angin. Kokok ayam itu seperti nyanyian kebebasan. Nyanyian yang mengumumkan bahwa kutukan sudah berakhir, pesugihan sudah hancur, dan jiwa-jiwa yang terjerat sudah kembali bebas. Ratna tersenyum tipis sambil terus melangkah menuju rumah. Bu Siti pasti sudah bangun dan khawatir tidak menemukannya di tempat tidur. Di belakangnya, asap hitam masih mengepul dari reruntuhan pasar goyang. Tapi asap itu bukan lagi asap dupa pesugihan atau mantra-mantra laknat. Itu adalah asap pembebasan, asap penyucian. Asap yang membawa jiwa-jiwa terkutuk kembali ke alam yang seharusnya. Dan untuk pertama kalinya sejak seminggu terakhir, Ratna bisa tidur dengan tenang tanpa mimpi buruk tentang hitungan mundur menuju kematian jiwa. Pasar goyang telah mati, dan bersama kematiannya lahirlah kehidupan baru yang bebas dari belenggu pesugihan laknat. Tamat. Demikianlah sebuah cerita horor yang ditulis oleh Luna Luminosa. Semoga terhibur. Mohon maaf jika ada salah intonasi. Sampai jumpa di kisah berikutnya di YouTube channel Wen Anthony. Saya pamit. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.